Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Hiaratul Munfarida. Di sini saya akan mewawancari Bapak Munawar Said untuk membuat tugas UTS yang berjudul KDRT yang sedang marak saat-saat ini, Bapak, seperti itu. Di sini saya dan teman-teman ada beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama yaitu bagaimana pandangan jenengan tentang Islam atau Al-Quran itu? Gini, Pak. Islam itu bagaimana memandang KDRT menurut Bapak? Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih para pemirsa dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. KDRT di dalam agama Islam tentu kita harus tahu terlebih dahulu bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bisa jadi ada dua. Satu, kekerasan secara fisik, kedua, kekerasan secara verbal. Di dalam agama Islam, setiap kekerasan, tindakan kekerasan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di dalam rumah tangga, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 bahwa pasangan suami istri itu bagaikan pakaian, atau hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah pakaian bagi suamimu, para suami atau suami, dan para suami adalah baju atau pakaian dari istrinya sendiri, begitu. Artinya apa? Di dalam tafsir Jalalain ini disampaikan, dijelaskan bahwa maksud baju atau pakai dalam ayat ini itu yaitu memperbolehkan untuk menandakan kedekatan antara suami dan istri. Beda dengan di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, Imam Al-Baghawi menyatakan bahwa pakaian yang disebut di situ yaitu sebagai sakanun lahum atau sebagai ketenangan. Jadi adanya suami istri itu menunjukkan kedekatan dan menunjukkan ketenangan. Artinya apa? Tidak ada kekerasan, tidak ada itu namanya bentak atau pemukulan dan lain sebagainya. Artinya pasangan suami istri harus saling menyenangkan, mendamaikan, dan memberi ketenangan, bukan malah memberi kekerasan. Sehingga inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ya. Di sini kan mesti banyak sebab-sebab dari kekerasan atau terjadinya KDRT itu. Sebab-sebab ini pasti ada, ya, Pak, di dalam kekeluargaan itu. Contohnya seperti apa, nggih? Kebanyakan itu selingkuh. Selingkuh itu mungkin tidak puas terhadap pasangannya, atau bahasa kerennya itu rumput tetangga lebih hijau, ya, gitu. Atau rumput tetangga lebih kaya, lebih kuat, atau lebih mempunyai harta yang melimpah. Itu salah satu, dia tidak kuat terhadap godaan-godaan yang datang dari luar, baik godaan itu bersifat fisik yang ada dalam wajah, godaan terkait finansial, ada yang lebih kaya, ada yang lebih mumpuni, begitu, bahkan secara ekonomi, ya, atau bahkan godaan secara jabatan, pangkat, itu kadang bisa membuat oleng kalau nggak suami, ya, istri. Apakah selingkuh itu semua dari kalangan suami? Ya, enggak. Ya. Istri pun juga ada. Seperti di film-film Korea itu banyak sekali. Itu juga kalau nggak suami, ya istri. Di hidupan nyata itu, ya, banyak sekali. Yang terakhir kemarin Rizky Bilar, gitu kan, itu kan KDRT karena mungkin beberapa media dan beberapa itu sudah
mengatakan Rizky Billar itu selingkuh. Itu salah satunya yang pertama. Kemudian KDRT yang kedua itu tidak mampu menahan emosi atau amarahnya, tidak bisa mengendalikan dirinya. Kemudian yang terakhir ini kurang komunikasi, kurang bermusyawarah, dan kurang untuk saling menyayangi. Itu akan berimbas pada kekerasan. Kalau masing-masing itu sudah menyatakan saya cinta, saya sayang, itu insya Allah tidak akan terjadi KDRT. Dan tadi musyawarah itu penting dalam menentukan segala hal yang ada di dalam rumah tangga begitu. Komunikasi ya Pak? Iya, komunikasi. Yang baik. Selanjutnya yaitu tindakan apa yang dilakukan oleh pasangan yang menjadi korban KDRT. Maksudnya gini, agar kita sudah menjadi korban, apa sih yang harus kita perbaiki dari hubungan kita atau dari kita sendiri, seperti itu. Ya, di dalam kitab atau karangan Syekh Mutawalla Asy'arawi dalam ini Al-Mar'ah fil Quran, bahwa pasangan suami istri itu bagaikan siang dan malam. Artinya mereka saling melengkapi dan saling membutuhkan. Wah, ketika ada ujian dan cobaan, mungkin ada kekerasan di dalam rumah tangga, setidaknya yang menjadi korban, baik laki-laki maupun perempuan, itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu di dalam kalangan keluarga atau suami atau istrinya. Ketika itu dirasa tidak mampu untuk didamaikan atau diambil suatu tindakan yang baik antara keduanya, baru ke tindakan yang lebih luas. Artinya mungkin orang tuanya atau mertuanya diajak untuk bermusyawarah. Kalaupun sudah tidak ketemu lagi, tentu ini bisa demi kemaslahatan dan kebaikan antar pasangan suami istri, itu yang itu bisa lapor pada pihak-pihak yang berwajib, karena mungkin itu salah satu alternatif yang paling akhir. Artinya sudah tindakan kekerasan yang mungkin bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar, bisa menimbulkan kekerasan fisik yang itu sulit untuk diobati atau bahkan sampai naudzubillah sampai meninggal, dibunuh begitu. Nah, itu perlu adanya pihak-pihak berwajib untuk diberitahu, sehingga dengan adanya komunikasi antar keluarga kecil kemudian membesar dan pihak berwajib ketika sudah berlebihan, itu salah satu upaya untuk memberantas KDRT. Yang penting di awal harus komunikasi, musyawarah, baik secara keluarga suami istri sendiri, kemudian secara keluarga besar, atau bisa mendatangkan seseorang untuk menengahi gitu. Itu intinya seperti itu. Ya, bisa diterima. Ya, yang selanjutnya ini kan kekeluargaan jenengan sudah melewati, sudah menjalani semua ini, nggih. Iya. Menurut Bapak itu cara kita untuk mencegah kekerasan atau apa ya, Pak? Kesenggangan. Tidak baik antara keluarga, dalam keluarga itu bagaimana? Maksudnya yang sudah terjalani saja ya, yang sudah dialami Bapak selama ini, agar memotivasi kita, memberi masukan, wawasan agar lebih baik. Ya. Jadi vitamin dalam keluarga untuk mencegah KDRT ya. Yang pertama sering saya sampaikan bahwa pasangan suami istri itu memang saling melengkapi, kamil mutakamil atau kamilah mutakamil atau kamil mutakamilah. Jadi, suami melengkapi istri, istri melengkapi suami. Dan dia harus tahu bahwa suami itu juga manusia, istri itu juga manusia. Tidak boleh saling memukul, tidak boleh untuk saling
merendahkan martabat di antara keduanya. Sama-sama di hadapan Allah itu sebagai hamba Allah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam segala hal harus tadi dikomunikasikan, dimusyawarahkan. Tidak boleh suami mentang-mentang terus ingin sesuatu terus dibeli sendiri, dikerjakan sendiri, itu nggak boleh. Itu harus dengan musyawarah sama istri, kan begitu. Kalau enggak nanti bisa bertengkar ya, bisa tidak puas mungkin istrinya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa suami istri itu harus saling ridho, saling meridhoi. Artinya apa? Ketika ada kesalahan, suami minta maaf, istri minta maaf, harus saling memaafkan begitu, sehingga ini akan lebih baik begitu. Akan tetapi tidak hanya saling memaafkan, harus minimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. Suami harus secara menyatakan kalau salah ya salah. Istri juga kalau salah saling memberi masukan ke arah yang lebih baik. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi seperti apa yang saya lakukan? Yaitu setiap bulan atau seringlah apa yang kurang, kira-kira besok ada acara ini bagaimana, kemudian setelah itu seperti apa, anak-anak kok itu artinya evaluasi dalam sekecil apapun, masalah sekolah, masalah makanan anak, bahkan masalah es krim itu seperti apa, itu harus, atau menjemput anak itu siapa, jadwalnya yang kosong, yang longgar, itu harus dikomunikasikan. Itu beberapa tips yang sudah saya alami bersama dengan istri saya. Itu Mbak ya. Iya Bapak, terima kasih banyak karena banyak ilmu yang kita dapatkan selama ini tadi ya. Nah, kita wawancara dengan Bapak itu ya, semoga kita ke depannya, kan kita juga belum mengalami semua itu. Semoga ke depannya lebih baik, dan semoga podcast ini dapat menjadikan yang di luar sana wawasan akan menjadi lebih baik keluarganya gitu. Amin ya Rabbi. Saya ada pesan yang terakhir, yang ini untuk menyentuh kita semua. Ma akroman nisa ilal karim wa ma'ahuna ilal lain. Tiada orang yang memuliakan wanita kecuali dia adalah orang yang mulia, dan tiada orang yang menghinakan wanita kecuali dia adalah orang yang hina. Itu pesan saya. Luar biasa Bapak. Terima kasih banyak sama-sama. sudah meluangkan waktu dan banyak ilmu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.